got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, 2,000 years later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahim SMAK dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini kami dipertugaskan untuk membuat presentasi video mata kuliah perpajakan dengan materi dasar-dasar perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randini yang akan bertugas sebagai moderator dan adapun anggota kelompok kami yaitu Rini Ayu. Adapun rangkaian acara yang kami susun yaitu pembukaan, penyampaian materi, penyajian materi, tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja saya akan memperjelaskan materi pada hari ini yaitu tentang dasar-dasar perpajakan. Adapun subpokok pembahasan yang kita buat yaitu yang pertama pengertian pajak dan fungsi pajak. Yang kedua, sistem pengenaan dan pemungutan pajak. Dan yang ketiga, penggolongan pajak. Saya akan membahas tentang poin yang pertama yaitu pengertian pajak dan fungsi pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib yang harus dibayar oleh orang atau badan yang bersifat memaksa dan tidak langsung dengan tujuan untuk membiayai. Adapun fungsi pajak antara lain yaitu yang pertama untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, mengatur distribusi pendapatan. Dan ketiga, kekayaan dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya. Definisi pajak menurut beberapa ahli antara lain yaitu kesimpulannya terdapat unsur-unsur yang ada dalam definisi-definisi tersebut. Yang pertama, pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara. Kedua, sifatnya wajib dapat dipaksakan. Ketiga, berdasarkan undang-undang. Keempat, tidak ada jasa timbal yang dapat ditunjuk. 5. Pajak dipungut oleh negara baik pusat maupun daerah. Dan yang keenam, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Adapun pungutan lain pajak, yang pertama yaitu bimaterai. Bisa dikatakan pajak atau dokumen. Yang kedua, bimasuk dan bikeluar. Bisa juga dikatakan yang dikenakan atas barang impor disebut bimasuk dan bi yang dikeluarkan. Yang ketiga, cukai.
pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Yang keempat, retribusi. Bisa dikatakan pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Biasanya orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Yang kelima, yaitu iuran. Sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi, kerja, atau pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan yang wajib. Adapun jenis-jenis pajak yang kalian perlu ketahui, jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan 3 bagian, yaitu yang pertama, pajak menurut golongannya, yang kedua, pajak menurut sifatnya, yang ketiga, pajak menurut lembaga pemungutannya, yang keempat, pajak provinsi, dan yang kelima, pajak kabupaten atau kota. Di sini juga menjelaskan bahwasanya sistem pengenaan dan pemungutan pajak terdiri dari beberapa tahapan antara lain yaitu penetapan objek pajak, penetapan tarif pajak, pemungutan pajak, dan penegakan hukum pajak. Dan adapun tata cara pemungutan pajak yang harus kalian perhatikan yaitu yang pertama, stilsel pajak. Stilsel pajak merupakan stilsel yang nyata. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya. Dan adapun stilsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dan yang terakhir ada stilsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stilsel nyata dan stilsel anggapan. Dan yang kedua ada asas pemungutan pajak, yaitu ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas domisili atau asas tempat tinggal. Ada juga asas sumber dan asas kebangsaan. Dan yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke negara. Oke teman-teman, lanjut, saya akan membahas poin yang terakhir yaitu penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya. Seperti bima trai dan cukai, berdasarkan golongannya, cara pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Baik teman-teman, langsung saja. Adapun kesimpulan dari materi dasar-dasar perpajakan yaitu pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan di suatu negara. Dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang yang memiliki penghasilan dan kekayaan yang lebih tinggi atau luas, maka pajak dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat.
Dan adapun pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya, selain sebagai instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi lainnya, seperti mempromosikan investasi, pendorongan pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di sektor-sektor tertentu, atau menaikkan tarif pajak untuk barang-barang impor guna melindungi industri dalam negeri. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk itu, saya Randini undur diri. Would like to end this presentation by thanking all of you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.